Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. H-4 Lebaran Pelabuhan Merak masih terpantau lengang, sistem ganjil genap tetap diterapkan di Jalan Tol Tangerang Merak. Sementara di jalur arteri Pantura, arus lalu lintas mulai mengalami peningkatan. Untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung bersama kami Arneta Butar-Butar dari arteri Pantura Cirebon dan Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak Banten. Kita akan ke Arneta terlebih dahulu. Arneta, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di arteri Pantura? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan? Ya, selamat malam Egan dan juga pemirsa. Saat ini untuk H-4 jelang Lebaran 2025 untuk kondisi lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon ini masih terpantau ramai seperti itu. Namun memang tadi kami melihat sudah mulai banyak pergerakan dari pemudik dari arah Jakarta menuju arah Cirebon, dan memang pemudik ini didominasi dari kendaraan yang bernomor polisikan B, artinya menunjukkan bahwa pemudik dari arah Jabodetabek dan sekitarnya ini sudah mulai melakukan pergerakan atau melakukan mudik ke arah Cirebon dan juga sekitarnya. Dan memang di sepanjang jalan arteri Pantura ini beberapa titik yang menjadi fokus perhatian karena rawan kemacetan seperti itu ada di lampu merah Palimanan dan juga Bundaran Kedaung yang diprediksi akan ramai. Dan kalau bertanya terkait kapan puncaknya dari jalur arteri Pantura ini akan padat seperti itu, diprediksi kepadatan ini akan terjadi di esok hari, di hari Jumat di tanggal 28 Maret karena di hari tersebut berbarengan dengan cuti bersama, dan diprediksi juga para pemudik baru akan melakukan pergerakan secara signifikan di hari Jumat. Dan memang selain itu data tersebut juga kami peroleh yang menunjukkan bahwa per hari kemarin ini sebanyak 71.742 kendaraan yang sudah melintasi jalur arteri Pantura, dan dari jumlah tersebut ini pengendara motor mendominasi yakni sebanyak 59.169 kendaraan, dan jumlah tersebut diprediksi juga akan mengalami peningkatan pada esok hari. Dan memang untuk saat ini kondisi di arteri Pantura persisnya di Jalan Weru di tempat saya berada masih terpantau lengang. Tadi kemacetan sempat terjadi di sore hari lantaran memang bukan hanya pemudik saja, tadi juga sempat ada warga lokal yang berbaur dengan pemudik dari arah Jakarta seperti itu karena memang tadi sore menjelang waktu berbuka. Dan prediksinya untuk kemacetan ataupun puncak arus mudik di jalur arteri Pantura ini akan jatuh di tanggal 28 Maret atau esok hari. Dan memang sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di jalur arteri Pantura terkait esok hari. Egan. Baik, dari Pantura kita ke Merak. Ifdal, apakah Pelabuhan Merak sudah dipadati pemudik? Selamat malam Egan dan juga pemirsa. Hingga kini Pelabuhan Merak Banten masih terlihat lenggang. Kendati demikian diprediksi para pemudik akan memadati Pelabuhan Merak berseiring berjalannya waktu semakin malam hingga dini hari. Hal itu diprediksi oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ia menyatakan bahwa memang di Pelabuhan Merak ini kalau siang hari itu cenderung sepi, namun nanti malam hingga dini hari akan lebih ramai lagi. Kemudian Listio Sigit Prabowo juga menyebut bahwa ASDP Merak masih menyediakan 170.000 slot tersedia untuk kendaraan yang hendak menyeberangi Selat Sunda dari Merak menuju ke Bakauheni. Pemirsa, kemudian memang di periode Lebaran tahun ini mengalami sedikit perubahan tren traffic. Dari yang sebelumnya H-7 di tahun lalu, kini H-10 sudah mulai ramai. Hal itu karena beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang salah satunya yaitu adanya kebijakan work from anywhere kepada para ASN serta liburan sekolah yang dimajukan dari H-7 Lebaran menjadi H-10 Lebaran yang mana pada tanggal 21 Maret 2025 kemarin. Namun walaupun sejak H-10 kemarin sudah mulai diramaikan oleh para pemudik, pihak kepolisian dalam di kewenangan di sini yaitu Dirlantas Polda Banten telah menerapkan sistem ganjil genap di jalan tol Tangerang Merak. Adapun
Pemberlakuan ganjil genap ini dimulai dari tanggal 27 Maret hari ini hingga 30 Maret nanti jam 12 malam. Begitu. Selain itu, pemirsa, selain ada ganjil genap juga ada kontraflow dan one way yang nantinya beriring dengan traffic yang ada di tol tersebut. Kemudian bagi Anda para pemirsa yang hendak menuju Pelabuhan Merak, Menteri Kesehatan mengimbau para pengendara untuk beristirahat 5 jam sekali agar Anda tidak kelelahan, dan adapun Menkes juga mengimbau kepada Anda untuk menjaga kesehatan. Selain fisik Anda juga ada mengecek lagi kendaraan supaya kondisinya dalam keadaan yang prima. Kemudian pihak ASDP juga telah menyediakan memperbaiki salah satu dermaga yang kemarin sempat rusak, yaitu dermaga nomor 6. Perlu diketahui pemirsa, dermaga nomor 6 ini ada kerusakan di salah satu jembatan sehingga salah satu dermaga tersebut terhambat dalam proses bongkar muatan begitu. Sehingga dengan pengerjaan 8 hari, perbaikan ini sudah diperbaiki dan bisa lebih optimal dan pastinya lebih cepat lagi. Kemudian ASDP juga telah memberlakukan satu tiket saja, satu tiket reguler di periode mudik ini semenjak H-5 kemarin. Sehingga untuk Anda yang telah memesan tiket ekspres akan dikenakan sistem refund dengan memberikan dana dengan sejumlah selisih tarif yang ada begitu pemirsa. Dan pemirsa, selanjutnya bagi Anda yang memerlukan obat-obatan dan pemeriksaan dokter secara gratis, Anda bisa mendapatkannya di beberapa titik rest area di tol Trans Jawa. Berikut liputannya. Menyambut Lebaran 2025, Entrostop membagikan produk obat diare senilai lebih dari 1 miliar rupiah ke pemudik. Hal ini diinisiasi bersama Metro TV untuk turut mendukung pelaksanaan mudik Lebaran 2025 dengan membantu kenyamanan dan kesehatan para pemudik. Disampaikan Sales Manager Region Jawa Barat Iwan Anto, tujuan Entrostop selain membagikan produk obat-obatan secara gratis dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan dokter, juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya antisipatif terhadap penyakit diare yang bisa muncul kapan saja. Sekarang makannya udah habis puasa ini kan makannya sembarangan aja. Nah, Entrostop ini udah mengantisipasi kejutan-kejutan itu dengan produk ya yang berkualitas dengan 3 aksi. Pertama, menyerap racun dan bakteri, kemudian mengeluarkan racun dan bakteri, dan ketiganya menghentikan diarenya. Dalam pembagian produk kesehatan gratis Entrostop, Dirgakum Polri Brigjen Pol Raden Slamet juga menyambut baik inisiasi ini. Ia mengatakan kesehatan pengemudi cukup berpengaruh terhadap kondisi saat mengemudikan kendaraan. Karena kesehatan pengemudi itu cukup berpengaruh terhadap kondisi pada saat mengemudikan kendaraan. Itu supaya aman, lancar, sampai di tujuan, itu kondisi pengemudi harus fit. Oleh karena itu dari kepolisian bekerjasama dengan Kalbe dan dari Metro TV, itu kita memberikan medical care kepada para pengemudi-pengemudi secara gratis. Selain itu, warga yang sedang beristirahat di rest area kilometer 166A juga merasa terbantukan dengan pemberian paket kesehatan gratis dari Entrostop untuk membantu kenyamanan pengemudi saat berkendara. Sangat bermanfaat sekali, soalnya kan pas kita puasa itu kan kita bukanya gorengan, es, enggak makanan yang berserat, jadi perut kita kadang kan sering mules, jadi dengan adanya ini sangat terbantu sekali. Paling kita beli obat. Obatnya. Ini Entrostop bisa membantu juga Bisa. Karena kalau mulus di jalan ternyata rest area masih jauh gitu. Oh iya, sangat membantu. Iya. Siap. Secara keseluruhan, Entrostop mendirikan 13 posko untuk membantu memberikan kemudahan terhadap pemudik. Adapun, titik tersebut diposisikan di sejumlah daerah yang ramai pemudik, seperti di sejumlah rest area di Trans Jawa di kilometer 57A, sejumlah rest area di Tol Cipali, tol ke arah Cirebon, lintas tol Batang Jawa Tengah, dan stasiun kereta api Gambir dan Senen, serta di sejumlah terminal bus di Jakarta. Bukan hanya di arus mudik, posko kesehatan juga tersedia untuk menemani para pemudik di arus balik nanti. Untuk sementara demikian,
Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Ifdal Amal langsung dari Merak, Banten, dan sebelumnya ada Arneta Butar-Butar dari Arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. TNI Angkatan Laut memberangkatkan 1.642 pemudik secara gratis menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 592. Pemudik dari Jabodetabek berangkat dari dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Setelah menggunakan kapal perang, TNI Angkatan Laut juga memberangkatkan 10 bus yang mengangkut para pemudik dari Kolin Lamil. Pelepasan ini serentak dilakukan di seluruh markas Komando TNI AL di Jakarta dengan total 100 bus yang digunakan untuk program mudik gratis ini. Sebelum rombongan berangkat, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali sempat memeriksa persiapan keberangkatan kapal perang tersebut. Kita akan melepas KRI Banjarmasin dari Kolin Lamil menuju Semarang dan Surabaya. Pemudik yang sudah terdaftar di KRI itu 1.642, mungkin dengan kru hampir 2.000 jadinya. Kemudian yang dari jalan darat juga sudah ada 10 bis yang ada di Kolin Lamil. Ya, pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.